Tapi keterpanggilan kita adalah untuk bisa hadir dan menginjakan kaki di kota suci. Kota di mana pernah telapak-telapak kaki mulia berjalan di atasnya. Telapak kaki para nabi, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Jika telapak kaki kita adalah yang beruntung dipilih Allah, ini suatu anugerah luar biasa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku semuanya, subscriber bukan ibu biasa. Alhamdulillah, setelah beberapa hari tidak mengupload video, saya hari ini bisa menyapa teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pengobat rindu kita semua ya, berjumpa lewat video ini. Mohon maaf beberapa hari kemarin belum bisa mengupload video walaupun ada dokumentasi kegiatan. Ya dikarenakan kemarin Umi meningitis seharian full ya, mengantar jamaah, kemudian juga dilanjut dengan manasik dan berbagai kesibukan lainnya, sehingga mohon maaf baru muncul di hari ini. Teman-temanku semuanya, bahwa yang akan diseringkan kali ini, kemarin Umi dapat satu ilmu yang didengar dari seorang ulama. Salah satunya yang membuat hati terharu adalah bahwa kita sebagai orang yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk umroh itu harus benar-benar menumbuhkan rasa syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterpilihan kita bisa berangkat ke Tanah Suci itu suatu nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang mengalaminya, tidak semua orang bisa diberikan kemudahannya. Terlebih jika kita mengingat bahwa keterpanggilan kita itu bukan untuk ke kota-kota yang biasa, tapi keterpanggilan kita adalah untuk bisa hadir dan menginjakan kaki di kota suci. Kota di mana di kota itu pernah telapak-telapak kaki mulia berjalan di atasnya. Telapak-telapak kaki para nabi, semua para nabi pernah menginjakkan kakinya di kota suci itu. Kemudian para aulia, para kekasih-kekasih Allah juga sama. Makanya jika telapak kaki kita adalah yang beruntung dipilih Allah untuk menginjakan kaki di sana, tentu ini suatu anugerah luar biasa. Semoga telapak kaki yang diinjakan di tanah sucinya menjadi telapak kaki yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya. Telapak kaki yang akan bersaksi
akan kesungguhan kita menjemput ridhonya. Telapak kaki yang akan kelak juga mendapat keberuntungan, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, juga mendapatkan keberkahan dari kesucian kota suci itu. Karenanya teman-temanku yang sebentar lagi mungkin akan berangkat untuk menunaikan ibadah umroh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang bisa Allah takdirkan untuk hadir di kota sucinya. Tidak semua orang memiliki uang bisa hadir di tanah sucinya. Tidak semua orang sehat bisa hadir di tanah sucinya. Tidak semua orang muslim bisa hadir di tanah sucinya. Karena kita lihat, jikalah ke tanah suci adalah urusan finansial, jikalah ke tanah suci adalah urusan kemampuan membayar ongkos, tentu masih banyak di luar kita yang mampu membayar ongkos, tapi mereka tidak berangkat. Betapa banyak orang di rumahnya bergelimang harta, punya banyak mobil, punya motor yang mahal, punya perhiasan yang banyak, tapi mungkin mereka tidak berangkat, tidak Allah takdirkan berangkat. Entah apa alasannya. Yang jelas tidak semuanya mereka yang mampu membayar ongkos, mereka yang mampu untuk berangkat secara finansial, tapi ternyata tidak Allah berangkatkan. Tidak semua juga orang yang sehat, yang fisiknya kuat, yang mampu melakukan perjalanan jauh, yang mampu tawaf dan sa'i berkali-kali, Allah takdirkan hadir untuk melaksanakan umrah. Kenapa malah orang tua renta, orang berkursi roda, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah berkepayahan, malah Allah panggil ke tanah sucinya? Masya Allah, subhanallah, karena tidak semua yang mampu secara dohir, lalu Allah mampukan untuk bisa hadir di tanah sucinya. Allah memilih siapapun sekehendaknya. Allah memudahkan dan menutup sekehendaknya. Jadi teman-teman yang sudah Allah gerakan untuk melakukan suatu ibadah yang mulia ini, Allah mudahkan juga jalannya, rizkinya, prosedurnya, dan segala urusannya. Bersyukurlah kepada Allah. Itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita mencari uang, bukan karena pembimbing, bukan karena travel kita, bukan. Tapi itu semata-mata karena Allah memudahkan kita, karena Allah ingin kita hadir menjadi tamunya. Berterima kasihlah kepadanya. Berterima kasihlah Allah telah memilih kita, memanggil kita sebelum Allah menghentikan jatah usia kita. Hanya selamat bersyukur kepada Allah, nikmatilah setiap sesi perjalanan, setiap detik waktu, setiap momen, setiap tempat, dan setiap keadaan. Karena itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang manis secara duniawi, manis secara manusiawinya, maupun bisa jadi ada sedikit hal-hal yang tidak menyenangkan, juga itulah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan Anda, perjalanan kita semua menjadi perjalanan yang penuh hikmah, menjadi perjalanan
yang akan membuat kita menjadi bagian daripada orang-orang yang disucikannya. Menjadi orang-orang yang bersih dari dosa tatkala kita kembali ke tanah air. Kemudian juga terutama kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berangkat, semoga lancar sampai kembali ke tanah air, menjadi tamu Allah yang mabrur dengan doa-doa yang makbul, dan menjadi pribadi yang unggul di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.